Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan lanjutkan, dan ini mungkin insyaallah taala dari sesi yang terakhir dari pembahasan kita mengkaji 4 kaidah seputar tauhid dan kesyirikan dari uraian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najari rahimahullah taala. Baik. Judul yang kita beri tanda di situ bukan dari beliau ya sebenarnya ya. Dan kadang dari uraian kesimpulan dari pembahasan yang beliau terangkan. Dan memang dari sebagian dari buku-buku beliau juga itu kadang diberi judul oleh orang-orang belakangan. Ya. Bukan dari beliau langsung yang memberikan judulnya. Walaupun ada sebagian buku yang beliau beri judul langsung, tapi sebagian buku yang lain, risalah-risalah yang ringkas, itu kadang bukan dari beliau judulnya, tapi diberi judul oleh orang-orang belakangan. Apakah murid-murid beliau atau yang datang setelahnya. Baik. Jadi dari sebagian masalah judul pembahasan yang kadang ditulis oleh beliau rahimahullah taala. Ya. Kemarin sudah kita masuk di kaidah yang keempat ya, tentang perbedaan antara kaum musyrikin di masa dahulu dan kaum musyrikin di masa Syekh rahimahullah taala. Masuk juga di masa sekarang. Di masa sekarang. Nah, jadi sudah diterangkan dari uraian beliau rahimahullah taala dari pembahasan ini. Baik. Lihat di halaman berapa itu? Di halaman 7 ya. Kaidah yang keempat. Di sini akan diterangkan kesimpulan kaidah, dalil kaidah dan penutup dari kesimpulan keadaan musyrikin di masa dahulu. Ya. Baik. Kemarin sudah kita baca sampai pada ayat yang pertama ya. Beliau sebutkan ada 3 ayat di situ. Dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang keadaan kaum musyrikin di masa dahulu kala. Yang kesimpulannya, mereka itu berbuat kesyirikan tidak terus-menerus, gitu kan? Tapi kadang berbuat kesyirikan, kadang juga bertauhid. Itu yang sudah diterangkan ya. Nah, dan beliau rinci di situ. Mereka berbuat kesyirikan itu di masa lapang, ya, di masa tenang, ya. Mereka berbuat kesyirikan, berdoa kepada orang-orang saleh, patung-patungnya misalnya kan, dan selainnya dari segala yang disembah selain Allah, yang mereka jadikan tandingan. Kadang mereka beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada tandingan-tandingan tadi itu. Dari para nabi, orang soleh, wali-wali dan selainnya. Adapun di masa genting, di masa bahaya, ya, di masa susah, orang-orang musyrikin di masa dahulu itu mampu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Ya. Dibawakan ayat contoh kemarin di surah Al-Isra. Di ayat 67 ya. Yang sudah kita baca ayatnya. Nah,
wa idza massakumul dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Jika bahaya menimpa kalian di lautan, maka hilanglah siapa yang kalian ibadahi, yang kalian doa kepada selain Allah, kecuali hanyalah kepada Allah kalian berdoa. Falamma najjakum ilal bar a'radtum, tatkala Allah selamatkan kalian ke daratan, maka kalian berpaling. Wa kana al-insanu kafura, dan manusia sangatlah kafir. Ya, jadi ini dihukumi oleh Allah sebagai kekafiran. Tatkala dia di masa susah, terkena musibah, ada bahaya, dia berdoa kepada Allah. Tapi di masa sudah tenang, selamat dia dari bahaya, kembali dia berpaling kepada kekafirannya, atau kembali kepada kekafirannya, begitu ya, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dari memurnikan ibadah tadi. Ini dihukumi sebagai kekafiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dikatakan di akhir ayat, wa kanal insanu kafura, dan manusia itu sangatlah kafir. Baik. Ya. Ini ayat yang pertama ya, yang sudah diterangkan ayat ini. Ini terjadi di kisah Ikrimah ya bin Abi Jahal. Saat itu ketika beliau masih kafir ya. Di kisah Fathu Mekah, beliau dan beberapa orang yang lainnya itu lari menyeberangi lautan ke Habasyah. Ya. Di tengah laut terjadi gelombang yang sangat tinggi, angin yang kencang. Ya. Akan diterangkan di ayat yang lainnya. Ya. Ombak itu bagaikan teduhan sudah meneduhi mereka. Wa idza ghasyahum maujun kadzulal. Tatkala ombak itu sudah meliputi mereka, sudah ditutupi oleh ombak di atas, maka mereka langsung da'allaha mukhlishina lahuddin. Maka mereka berdoa kepada Allah mukhlishina lahuddin. Ya, dalam keadaan ikhlas. Ikhlaskan agama itu hanya untuk Allah. Hilang semua apa yang mereka sembah selain Allah. Itu orang-orang musyrik ya di masa dahulu. Selamat mereka, diselamatkan oleh Allah dari badai lautan tadi itu. Ya. Dan Ikrimah sudah berkata dalam hatinya, ya. Dan tidak ada manfaat berhala-berhala yang kita sembah selama ini. Andai kata dia tidak bermanfaat di masa genting seperti ini, maka di masa lapang juga tidak ada manfaatnya. Itu kata Ikrimah. Ini padahal dia masih kafir ketika itu ya. Masih apa? Kafir. Yang ketika dia selamat di daratan, dia langsung bertemu dengan Rasulullah, ya, mencari Rasulullah SAW dan masuk Islam ketika itu. Masuk Islam. Baik. Jadi dari kisah ya, yang kita ambil dari sebagian kisah para sahabat yang dulunya kafir kembali masuk Islam, atau mereka masuk Islam ya, disebabkan karena dari kejadian yang telah diterangkan tadi itu. Nah, baik. Dan ayat ini juga diterangkan kepada kita dari faedah yang lain, terdapat padanya bahwasanya manfaat dan bahaya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka sembah selain Allah, yang mereka jadikan perantara tadi itu, misalnya di kaidah yang ketiga, ya, untuk mencari kedekatan katanya, mencari syafaat, itu tidak bisa memberi manfaat. Tidak bisa memberi apa? Manfaat, dan juga tidak bisa menolak bahaya, menolak bala. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dipegang kaidah seperti itu ya. Nah, segala manfaat yang datang pada manusia dan juga musibah yang terjadi
Yang menolaknya, yang memberikannya juga, yang menimpakannya juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalaupun ada sebab-sebab dari sebab-sebab kauni yang terjadi misalnya, itu dari sebab saja. Tapi yang mentakdirkannya, ya, yang mengirimkan musibah tersebut, menolak dari musibah atau yang beri manfaat, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lainnya. Baik. Itu di antara dari faedah ayat yang telah kita bacakan. Ya, dan juga dari ayat ini juga diterangkan kepada kita bahwasanya di antara waktu doa yang mustajabah itu tatkala seorang dalam keadaan terjepit, ya, dalam keadaan genting. Itu di antara waktu doa yang mustajabah, ya. Perhatikan sini orang-orang musyrik ini kafir kepada Allah. Tapi ketika dia berdoa dalam keadaan ikhlas, di waktu genting, di waktu susah, ya, di waktu tertimpa musibah seperti tadi itu, dalam keadaan darurat, Allah selamatkan mereka. Allah selamatkan mereka. Itu di antara dari faedah ayat. Penjelasan bahwasanya di antara waktu doa yang mustajabah ketika seorang itu dalam keadaan terjepit, ya, dalam keadaan dihimpit oleh musibah dan yang selainnya dari mana-mana seperti itu. Nah, ini banyak dalam Al-Quran, ya, kalau kita lihat ayat-ayat seperti itu. Nah, perhatikan juga tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada di perut ikan itu kan, itu diterangkan dalam Al-Quran ini, ya, di kegelapan, di atas kegelapan, ya, di atas kegelapan, ya, gelapnya malam, kemudian gelapnya lautan dan gelapnya perut ikan. Di situ beliau berdoa kepada Allah, memanggil Allah dengan suara yang keras. Wa nada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Dia berkata dengan ucapan kalimat tauhid pertamanya, awalnya, la ilaha illa anta subhanak. Tidak ada yang berhak disembah, ya, kecuali Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku dari golongan orang-orang yang zalim. Ya. Itu doa dalam keadaan terjepit, terdesak dia, darurat. Allah kabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Fastajabna lahu, ya, wa najjaynahu minal gham. Kemudian kami selamatkan dia, dan kami selamatkan dia dari lautan tadi itu. Ya. Baik. Dan ada ayat-ayat yang seperti ini, ya, beliau akan bawakan nanti di beberapa ayat setelahnya. Ini ada 3 ayat yang beliau bawakan di sini, ya. Baik, kita baca ayat. Itu di antara faedah tadi, ya. Sudah. Di antara waktu doa yang mustajabah, yaitu doa dalam keadaan terdesak atau terhimpit suatu musibah. Nah, dan kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari sifat manusia yang jahil. Itu diantara sifatnya seperti itu, ya. Dia lupa akan kebaikan yang Allah telah berikan nikmat kepadanya. Ya, di waktu genting tadi dia berdoa kepada Allah ikhlas. Tapi ketika sudah selamat dari badai tadi, dari lautan yang bergejolak, dia kembali berpaling. Ya, ini dari sifat kebanyakan manusia. Nah, sifat dari kebanyakan manusia. Di sini khususnya yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini menimpa juga pada sebagian kaum muslimin. Walaupun tidak sampai pada perkara yang mengkafirkan. Dia lupa kadang akan nikmat yang Allah berikan kepadanya sebelumnya. Ya. Itulah kadang dikatakan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. Artinya kebanyakan dari mereka tidak bersyukur. Ya, di sini untuk orang kafir dikatakan oleh Allah, wa kanal insanu kafura. Dan manusia itu senantiasa berada pada kekafiran. Ya. Baik, itu dari sebagian faedah ayat. Kemudian kita lihat ayat yang kedua.
di surah Az-Zumar ayat ke-8 ya, yang beliau bawakan. Kata beliau rahimahullah taala, wa qala ta'ala wa idza massal insana dhurrun, ya, wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl wa ja'ala lillahi andada liyudilla an sabili qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Baik, ada terjemahan mana ayat sudah kita tulis itu ya. Baik, dikatakan oleh Allah wa idza massal insana dhurrun, ya, wa idza massal insana dhurrun, jika bahaya itu menimpa manusia, da'a rabbahu muniban ilaih, maka dia berdoa kepada Rabb-nya dalam keadaan kembali, ya, mengarah kepadanya, bertobat. Thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Ya. Kemudian ketika Allah telah memberi nikmat kepadanya dari Allah, nah, dihilangkan bahayanya misalnya, nah, maka dia lupa akan apa yang ia seru sebelumnya begitu. Ya, dulunya dia berdoa kepada Allah sebelumnya kan. Ketika Allah beri dia nikmat, hilang bahaya itu, lupa dia. Tadi dia sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl wa ja'ala lillahi andada liyudilla an sabili. Ya. Kalau hanya lupa mungkin itu masih agak ringan ya. Tapi ketika dia jadikan untuk Allah tandingan-tandingan, ya, tujuannya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, ini kekafiran sudah. Nah, wa ja'ala lillahi andada liyudilla an sabili. Qul tamatta' bi kufrika qalila. Maka katakanlah pada mereka, wahai Muhammad, kata Allah, bersenang-senanglah kamu, ya, dengan kekafiranmu sedikit. Maksudnya selama di dunia, ya, bersenang-senang saja. Dunia itu kan tidak lama, ya, pasti kita akan tinggalkan. Pasti mereka akan meninggalkannya. Innaka min ashabin nar, dan ujungnya kata Allah, sesungguhnya engkau dari penduduk neraka. Ya, dari penduduk neraka. Jadi ini dari jenis kekafiran yang lain. Ya, yang mirip juga dengan ayat pertama tadi ya. Mirip dengan ayat yang pertama. Ya. Jika manusia ditimpa oleh bahaya, ini kata sebagian ahli tafsir, bahaya ini sifatnya umum. Ya. Apakah itu bahaya pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya, ya, menimpa manusia. Dan di sini al-insan itu kata para ulama yaitu manusia yang kafir tadi itu. Manusia yang kafir. Ya, da'a rabbahu muniban ilaihi. Dia berdoa kepada Rabb-nya dalam keadaan kembali mengarah kepadanya. Ini sama tadi dengan ayat yang pertama. Thumma idza khawwalahu ni'matan min, kemudian ketika Allah telah beri dia nikmat dari Allah darinya, nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Dia lupa apa yang dia pernah berdoa kepada Allah sebelumnya. Jadi dia lupa sebelumnya dia sudah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya dihilangkan bahaya. Ya. Baik. Wa ja'ala lillahi andada, dan dia jadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Sebagian ahli tafsir menafsirkan berhala-berhala, ya, patung-patung ketika itu ya. Dan yudilla an sabili, agar dia sesatkan manusia dari jalan Allah. Ya. Menyembah patung, menyembah berhala, dan apa saja yang disembah selain Allah. Maka dikatakan qul tamatta' bi kufrika qalila, katakanlah kepada mereka, ya, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu. Ya, ini dari kekafiran ya. Karena dia telah menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah yang dikatakan kekafiran. Nah, dan ini kekafiran dalam masalah uluhiyah, dalam masalah ibadah. Nah, qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Sesungguhnya kamu dari penghuni neraka. Jadi pada pokok ayat jelas ya, mirip dengan ayat sebelumnya.
Ya, ayat di surah Al-Isra tadi ya. Dan ini keadaan orang kafir ditimpa bahaya, mereka mampu untuk berdoa kepada Allah dalam keadaan kembali kepada Allah. Iya, dipahami ya? Nah, di ayat yang lain dia mampu mengikhlaskan doa tersebut hanya untuk Allah. Di sini dikatakan muniban, dia kembali bertobat kepada Allah. Nah, itu di kondisi apa? Di kondisi bahaya tadi menimpa dirinya. Ketika sudah dihilangkan bahaya itu, ya, diberi nikmat oleh Allah, sudah dia lupa sudah Allah, dia pernah berdoa kepada Allah tadi. Dan dia berbalik kepada kekafiran. Wa ja'ala lillahi andada. Nah, paham ya? Jadi dari bentuk kekafirannya orang-orang terdahulu, kesyirikannya mereka di masa bahaya, di waktu terjadi musibah, mereka bisa berdoa dalam keadaan bertobat kepada Allah. Tapi ketika sudah nikmat diberikan kepada mereka, ya, ada nikmat, mereka kembali lapang, tenang, ya, mereka lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi itu dari kekafiran. Karena dikatakan di akhir ayat, "Qul tamatta bi kufrika qalila." Sama. Ya, katakanlah wahai Muhammad, ya, bersenang-senanglah pada kekafiranmu, dengan kekafiranmu itu sedikit. Nah, baik. Jadi dari penjelasan ya, hukum dari Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan orang kafir di masa dahulu. Baik, itu di antara faedah pokok ayat. Adapun faedah tambahan di sini penjelasan, ya, bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mirip tadi dengan ayat yang pertama ya. Bahaya dan manfaat itu hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini manfaat dibahasakan dengan bahasa nikmat. Dengan bahasa apa? Nikmat. Nah. Tapi kemudian di sini juga sama dengan faedah dari ayat yang pertama, sifat dari tabiat manusia di masa itu, orang-orang kafir ya. Nah, dia kembali lupa kepada Allah, padahal dia sebelumnya telah berdoa kepada Allah dengan kembali ikhlas, ya, bertobat kepadanya. Nah, kemudian juga diterangkan kepada kita dari ukuran kesyirikan itu, dari ukuran kesyirikan, yaitu menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tandingan itu kan dia nanti setara begitu ya. Ya. Nah, sederajat. Itu tandingan. Dan sudah kita bahas di sesi-sesi yang sebelumnya tentang definisi kesyirikan itu kan. Ya, yaitu menyetarakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah dari rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifat. Itu yang dikatakan kesyirikan. Baik. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari faedah ayat penjelasan bahwasanya kesyirikan itu di antara sebab kesesatan. Ya. Harus dikatakan liyudilla an sabili. Ya, agar dia sesatkan manusia dari jalan Allah. Kesyirikan itu di antara dari sebab-sebab apa? Kesesatan. Nah, yang terjadi di alam semesta ini. Baik. Kemudian juga di antara ayat ini juga dari faedahnya penjelasan akan ringkasnya dunia ini. Ya. Seorang hidup di dunia ini hanya sedikit saja. Qul tamatta bi kufrika qalila. Katakanlah wahai Muhammad, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu sedikit. Ya. Baik, dan ini banyak ayat kalau kita baca ya. Orang-orang kafir itu di masa nanti di akhirat nanti mereka berkata nanti. Ya, ada ayat di surah juz 30 ya yang sering kita baca misalnya kan. Ya, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ya, mereka lihat masa mereka hidup di dunia itu seperti waktu asyia atau di waktu duha saja. Ya, hanya sebagian jam seakan-akan mereka hidup di dunia. Ya, dipahami ya? Nah, ada juga di ayat yang lain dikatakan hanya sebagian hari saja mereka merasa hidup di dunia. Kalau sudah dibandingkan dengan negeri akhirat, ya,
Satu hari di akhirat itu kan sama dengan berapa? 50.000 tahun hari di dunia ini. Sebagian ayat yang lain sama dengan 1.000 tahun. Sama dengan 1.000 tahun. Ya, jadi tidak ada apa-apanya kehidupan dunia ini, ya, kalau dibandingkan dengan panjangnya negeri akhirat. Kehidupan di negeri akhirat. Ya, jangankan kehidupan akhirat, ya, alam barzah saja itu lebih panjang, ya, waktunya daripada alam dunia. Bayangkan nih orang-orang yang sudah dikubur dari masa dahulu kala, itu mereka hidup di alam barzah. Ya, Fir'aun kan seperti itu. Dikatakan dalam Al-Quran, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Ini di alam kubur, di alam barzah. Mereka belum sampai di akhirat. Dan berapa lama sudah Fir'aun dibinasakan oleh Allah dan bala tentaranya kan? Nah, mereka berada di alam kubur, di alam barzah. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, itu baru alam barzah. Alam akhirat itu lebih panjang lagi, lebih lama lagi. Baik. Dan banyaknya dari, kalau kita baca hadis-hadis juga seperti itu. Permisalan waktu di dunia ini sangatlah ringkas sekali. Ya. Sangatlah ringkas kalau dibandingkan dengan alam kubur, apalagi kalau dibandingkan dengan negeri akhirat. Maka dikatakan tadi, kul tamatta' bi kufrika qalila. Katakanlah dengan bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu sedikit. Innaka min ashabin nar. Kemudian sini hukum, ya, dari orang kafir tadi itu dikatakan, ya, innaka min ashabin nar. Ya, di sini juga ada penetapan neraka, ya, adanya neraka. Baik. Dan penetapan negeri akhirat. Ya. Baik. Dan juga sekaligus sini diterangkan kepada kita dari penetapan sifat penghuni neraka itu, yaitu orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, berikutnya di ayat yang terakhir kata beliau rahimahullah taala, sebelum beliau bawakan ayat yang terakhir, beliau di sini beri komentar sedikit, ya, tentang pembahasan ini. Kata beliau, fa hadzal ladzi huwa min ashabin nar yukhlisu dina lillahi taratan wa yukhlisu lil malaikati wal anbiya'i taratan. Ya, kata beliau ini, ya, yang sudah dibahas tadi itu, ya, dari penghuni neraka, di mana dia bisa mengikhlaskan agama itu hanya untuk Allah. Kadang-kadang, perhatikan, ya, pakai kalimat kadang-kadang dia ikhlas. Tapi juga mengikhlaskan ibadah kepada para malaikat. Walaupun kita sudah bahas kemarin, ya, hakikatnya mereka bukan sembah malaikat, tapi mereka sembah siapa? Jin, gitu, ya. Itu hakikatnya. Tapi jin itu menggambarkan, ya, membayangkan kepada mereka yang mereka sembah ini malaikat. Di akhirat nanti malaikat ingkari mereka, ya, padahal mereka sembah jin. Ya. Yukhlisuna lil malaika wal anbiya. Dan juga mereka mampu mengikhlaskan ibadah kepada para malaikat dan kepada para nabi. Kadang-kadang. Ini yang dikatakan apa? Ashabin nar. Baik. Tapi ini diperhatikan di sini, ya. Di sini Syekh rahimahullah taala memberikan hukum perbuatan, ya. Bukan dicap orang per orang. Ya, kamu penghuni neraka. Dia sebut namanya misalnya, tidak boleh, ya, seperti itu. Ini kan hukum apa? Perbuatan orang yang kayak tadi itu, seperti tadi, berbuat mampu bertauhid kadang-kadang dan mampu dan dia juga berbuat kesyirikan kadang-kadang, itu dari penghuni neraka. Tapi tidak boleh dia langsung tunjuk orang per orang di situ, ya, tidak boleh. Itu bukan dari hak kita dalam masalah itu. Baik. Itu dari hak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik. Berikutnya beliau tutup dengan ayat wa qala ta'ala qul ara'aitakum, ya, in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'atu aghaira Allahi tad'una in kuntum shadiqin
bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun. Ya, sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, qul ara'aitakum, bagaimana dari dan katakanlah, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, ya, bagaimana pendapat kalian? Yang katakan saja ya, qul ara'aitakum in atakum adzabullah, jika datang siksaan Allah pada kalian, aw atatkumus saah, atau hari kiamat mendatangi kalian, aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin, apakah selain Allah kalian mampu berdoa jika kalian jujur? Ini kan pertanyaan pengingkaran pada mereka ya. Ya. Jika datang siksaan, musibah, ya, atau datang hari kiamat, apakah masih mau berdoa kepada selain Allah? Ya. Jika kalian jujur, ini kan dari pertanyaan pengingkaran. Bal iyyahu tad'una, bahkan hanya kepadanya, kepada Allah kalian berdoa. Ya, fayakshifu ma tad'una ilaihi. Ya, lalu Allah menyingkap, menghilangkan ya apa yang kalian telah berdoa kepadanya. Insya'a wa tansawna ma tusyrikun, dan kalian telah lupakan apa yang kalian telah berbuat kesyirikan. Ya. Jadi ini di ayat ini juga masih penjelasan dari keadaan orang-orang musyrikin di masa dahulu. Ya, seperti itu ya. Di waktu ada siksaan Allah, musibah, ya, mereka mampu untuk berdoa kepada Allah ikhlas. Ya, mereka lupakan apa yang telah mereka berbuat kesyirikan di situ. Dipaham ya? Ini sama dengan ayat sebelumnya. Baik. Ya, ini di antara faedah pokok ayat tadi ya. Dan juga ayat ini juga diterangkan kepada kita di antara faedah tambahan penjelasan bahwasanya siksaan dari Allah, ya, atau siksaan adab, mungkin pula hari kiamat, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sini juga diterangkan kepada kita bentuk dari pertanyaan pengingkaran dalam Al-Qur'an yang tidak butuh dijawab. Tidak butuh apa? Dijawab. Baik. Dan di sini juga dari faedah ayat penjelasan ya sama dengan sebelumnya juga ya. Bahwasanya manfaat itu dari sisi Allah yang menyingkap ya musibah, siksaan, ya, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ya. Dan juga padanya ada penjelasan sifat berkehendak untuk Allah ya. Insya'a, jika Dia kehendaki. Wa tansawna ma tusyrikun. Ya. Dan kalian lupa apa yang kalian telah berbuat kesyirikan padanya. Baik. Ya, boleh tutup dengan kalimat sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Tapi terakhir di sini kita akan simpulkan dari sebagian perbedaan ya antara musyrik di masa dahulu dengan musyrik di masa sekarang. Kemarin sudah kita bahas satu di antaranya kan. Kalau musyrik di masa dahulu itu mereka berbuat kesyirikan di waktu lapang. Ya, di waktu luang. Ya, di waktu senang, tenang begitu. Tapi di masa bahaya, di masa ada musibah, mereka lupa akan apa yang mereka sembah selain Allah, mampu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan musyrik masa sekarang. Di masa Syekh ketika itu ya. Itu kesyirikan mereka terus menerus di waktu lapang, di waktu tenang, ya, di waktu berbahaya, di waktu musibah malah lebih berbuat kesyirikan lagi. Ini sudah diterangkan kemarin ya. Baik. Itu di antara perbedaan yang pertama ya. Kemudian yang kedua sudah kita bahas juga di kaidah yang pertama. Kalau kaum musyrikin di masa dahulu itu mereka paham tauhid rububiyah dan tauhid apa? Asma wa sifat. Kecuali ada sebagian nama yang mereka ingkari. Itu nama Ar-Rahman. Tapi nama-nama yang lain mereka tetapkan. Itu musyrik di masa dahulu. Kalau musyrik di masa sekarang atau di masa Syekh ketika itu, ya, mereka tidak paham tauhid rububiyah. Apalagi tauhid asma wa sifat. Jadi sudah beda ya. Kesyirikan di masa kini itu lebih parah.
daripada kesyirikan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ini kesimpulan saja dari pembahasan yang sudah lewat. Ya, kalau musyrik yang di masa dahulu itu mereka menyembah makhluk-makhluk yang baik. Ya. Ya kan sudah kita terangkan ya. Mereka sembah malaikat, mereka sembah orang-orang soleh kan. Mereka sembah apa lagi? Matahari dan bulan. Mereka sembah batu. Batu ini makhluk Allah. Ya, di antara batu ada yang bisa menangis karena takut kepada Allah kan. Mereka sembah pohon. Ya, itu musyrik di masa dahulu. Ya. Kalau musyrik di masa sekarang itu lebih parah kesyirikannya. Ya. Sampai orang-orang yang bejat mereka apa? Sembah. Yang dulunya pelaku maksiat meninggal disembah juga. Ya. Disembah ya. Itu parahnya kesyirikan di masa sekarang. Baik. Kemudian di antara perbedaan juga ya, dari antara musyrik di masa sekarang dan musyrik di masa dahulu. Kalau musyrik yang di masa dahulu itu paham kalimat la ilaha illallah. Ya, mereka paham kalimat la ilaha illallah. Perhatikan Nabi ketika Nabi suruh mereka ucapkan kalimat la ilaha illallah, apa mereka katakan ketika itu? Aja'alal alihata ilahan wahidah inna hadza la syai'un ujab. Ya, apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan sembahan menjadi satu saja? Ini dari perkara yang menakjubkan kan? Jadi mereka paham itu. Itu musyrik di masa dahulu. Mereka paham kalimat la ilaha illallah. Kalau musyrik di masa sekarang itu mereka tidak paham apa kalimat la ilaha illallah. Paling kalau ditanya apa mana la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya, dipahami ya? Kalau musyrik di masa dahulu mereka paham kalimat itu. Ya, ketika ditanya apa makna kalimat la ilaha illallah, itu mereka paham. Itulah ma'budu bihaqqin illallah. Hanya mereka tidak mengucapkan. Mereka tidak mau apa? Ucapkan. Itulah sebab kekafiran mereka. Andai kata mereka mampu ucapkan, mau ucapkan saja, itu sudah muslim. Sudah apa? Muslim. Jelas ini ya? Itu dari perbedaan yang keempat. Ya. Musyrik di masa dahulu itu mereka paham kalimat la ilaha illallah, maknanya mereka paham. Kalau musyrik di masa sekarang mereka tidak paham apa? Kalimat la ilaha illallah. Ya. Baik, itu diantara saja sedikit dari sebagian hal bisa diterangkan dari sebagian perbedaan antara kaum musyrikin di masa dahulu dan di masa sekarang. Baik, ya segera itu dulu ya. Mungkin dari ini dari akhir pembahasan kita di malam hari ini. Ya ada juga kemarin yang sudah disinggung ya. Kalau musyrik di masa dahulu itu, ya apa yang mereka jadikan perantara, ya selain Allah itu kan, itu mereka tidak meyakini di situ. Perantara ini bisa mencipta, bisa mengatur, memberikan rezeki, tidak. Itu hanya mereka jadikan perantara saja. Tujuannya kan sudah diterangkan, agar perantara-perantara itu mendekatkan mereka kepada Allah. Ya, agar perantara-perantara itu bisa nanti meminta syafaat nanti kepada Allah pada hari kiamat. Ya, itu musyrik di masa dahulu ya. Ya, kalau musyrik di masa sekarang sudah mereka jadikan perantara tadi itu meyakini, ya perantara tadi itu bisa mencipta, bisa mengatur, bisa memberikan rezeki. Mereka sudah lupa Allah yang memberikan rezeki begitu. Itu juga diantara dari perbedaan musyrik di masa dahulu dan musyrik di masa apa? Sekarang. Di sini 5 perbedaan ya. Ya, dicermati dan mungkin kalau dicari-cari lagi itu masih ada dari sebagian perbedaan-perbedaan yang lain yang bisa diterangkan dalam pembahasan ini. Tapi kita hanya ringkas saja ya. Mungkin nanti insyaallah akan diterangkan di buku-buku yang lainnya dari perbedaan-perbedaan antara kesyirikan di masa dahulu dan kesyirikan di masa sekarang. Baik, ya segera itu dulu dari akhir majelis. Waktunya sudah lewat ya. Mungkin ada tanya jawab. Kita akhiri majelisnya. Nah, subhanakallahumma bihamdik. Tapi jika ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Nah, kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.